Pak Nanda, kemudian teman-teman dari PT Telkom sebagai tim PPDB, tim teknis, lalu teman-teman lain dari Pusdatikom. Tak kalah pentingnya adalah tim teknis dari Guru Cerdas Indonesia yang memfasilitasi room kita, juga sahabat-sahabat para operator sekolah Kepulauan Seribu ikut serta. Kita cek dulu nih Kepulauan Seribu. Halo Pulau Seribu, apa kabar? Hadir semua? Kita mau cek. Coba Pulau Seribu. Saya mau cek nih. Mana Pulau Seribu nih? Saya mau Halo Pulau Seribu, coba angkat tangan atau raise hand. Mana nih Pulau Seribu? Saya belum lihat Pulau Seribu nih. Ada? Yo, oke. Baik. Ya. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur di pagi hari ini kita masuk sesi kedua untuk peningkatan pemahaman atau sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran. Mohon maaf lahir batin, sebagai pertemuan yang pertama kita sampaikan kepada seluruh teman-teman operator, baik itu di wilayah SD Jakarta Timur maupun di wilayah Kepulauan Seribu. Pertemuan di sesi kedua ini, partisipan sudah masuk 397. Sementara di sesi pertama tadi, total 612 peserta hadir. Dan tentu karena di wilayah Jakarta Timur ini jumlah sekolah dasar itu begitu besar, kita berharap ini bisa diikuti oleh teman-teman operator di wilayah SD Jakarta Timur serta Kepulauan Seribu. Salam hangat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk seluruh operator sebagai pejuang-pejuang di lingkungan sekolah dasar yang punya karya besar untuk membantu, untuk mensupport, mendukung jalannya penyelenggaraan pendidikan di wilayah Jakarta Timur dan wilayah Kepulauan Seribu. Insya Allah karya semua itu akan dicatat oleh Allah sebagai catatan yang punya nilai ibadah. Amin. Teman-teman, kita ketahui bahwa penerimaan peserta didik baru di Jakarta adalah sebuah agenda yang kita anggap luar biasa. Bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Nah, karena luar biasanya, maka saya mengajak kepada seluruh teman-teman, para operator SD, untuk bisa mencermati, untuk bisa mengetahui, memahami, mengerti, dan menelaah jauh, sehingga benar-benar
di garis paling depan, yakni teman-teman bersama dengan kepala SD ini bisa all around, bisa maksimal dalam memberikan pelayanan walaupun di masa pandemi. Walaupun di masa pandemi. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita kumpul bersama melalui virtual, yang nanti teman-teman akan mendapatkan materi dari teman-teman tim teknis, baik itu dari PT Telkom atau dari teman-teman Pusda Tikomdi. Ada Bang Marta dan Bang Difat yang nanti akan menjelaskan secara teknis. Nah, sebelumnya saya akan memberikan persepsi awal kepada teman-teman semua agar kita memahami bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi penyelenggaraan PPDB di tahun 2021 ini. Teman-teman sekalian, ada kondisi, ada masalah panjang berkaitan dengan bagaimana akses pendidikan negeri di DKI Jakarta. Mohon barangkali host untuk bisa sharing. Ya. Nah, masalah panjang akses pendidikan negeri di Jakarta selama ini kita pahami bahwa sebelum PPDB 2020, saya ulangi, sebelum PPDB 2020, prestasi akademik ini menjadi kriteria yang dominan. Bahkan ini menjadi kriteria satu-satunya sehingga masyarakat berkompetisi untuk bisa mengakses ke sekolah negeri. Dan teman-teman perlu pahami, kondisi yang terjadi sebelum PPDB 2020, sekolah negeri itu didominasi. Didominasi itu berarti paling banyak, mayoritas, oleh para siswa atau peserta didik yang memiliki capaian nilai akademik yang tinggi. Dan untuk diketahui pula bahwa mereka dengan capaian nilai akademik yang tinggi umumnya adalah anak-anak dari latar belakang keluarga yang lebih sejahtera, lebih mampu, lebih menengah, dan the have. Dan akibatnya kondisi ini kita sebut saja kondisi yang tidak adil. Banyak mereka, orang-orang yang mestinya justru kita subsidi, mereka yang tidak mampu, mereka golongan menengah ke bawah, ini tidak bisa bersekolah di sekolah negeri. Mohon maaf, situasi kondisi inilah yang menjadi masalah panjang dan berkepanjangan terus-menerus. Akankah ini menjadi masalah yang terus-menerus? Jawabannya tidak. Itu sebabnya di tahun 2020 PPDB DKI Jakarta merombak semua kebijakan. Apa yang kita lakukan selanjutnya di PPDB 2020? Tentu walaupun cukup banyak, walaupun cukup tinggi, walaupun cukup besar tantangan yang dihadapi, terutama oleh mereka, masyarakat, orang-orang yang merasa dirinya lebih mampu untuk demo ke balai kota dan sebagainya. Wah, luar biasa kita menghadapinya. Akankah di 2021 PPDB tahun ini menjadi sama kondisinya? Kita belum mengetahui. Namun demikian, kita siapkan diri kita. Teman-teman, para operator
sekolah SD di Kepulauan Seribu atau di wilayah Jakarta Timur, mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Nah, persiapan diri kita untuk bisa maksimal. Sehingga masalah yang berkepanjangan selama ini, bahwa ada situasi kondisi masyarakat yang kita anggap belum adil, mereka masuk melalui akses PPDB. Ini bisa betul-betul menjadi lebih adil ketika mereka mampu mengakses pendidikan di sekolah negeri. Ini masalah panjang yang pertama, bahwa akses belum terbuka luas, belum terbuka lebar untuk semua jenjang anak, terutama anak-anak yang tingkat ekonomi atau pendidikannya di latar belakang pendidikan atau tingkat ekonomi yang rendah. Kedua, masalah akses pendidikan di DKI Jakarta adalah masalah sekolah favorit. Ya, next page. Kita ketahui fenomena sekolah negeri yang favorit di DKI Jakarta ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Terus terang, kita melihat ada ketimpangan. Ketimpangan ini dipersepsikan selama ini oleh masyarakat. Sekolah A unggul, sekolah B favorit, sekolah C ini di bawah unggul, di bawah favorit. Kita melihat mereka orang-orang yang tingkat ekonominya mampu, lalu mereka mengakses pendidikan di bimbel, les ini, les itu, lalu mereka punya fasilitas luar biasa, dan mereka bisa masuk, dan akhirnya sekolah itu dipersepsikan sebagai sekolah unggul, favorit, karena hanya dari sekolah tertentu saja. Satu contoh, SMA Negeri 8 Jakarta. Itu sangat dominan dari SMP 115 yang dianggap tingkat akademiknya tinggi ketika itu. Dan SMA swasta tertentu yang dianggap favorit serta unggul saja yang bisa masuk ke SMA 8. Nah, mari kita coba hindari persepsi sekolah negeri yang favorit. Oleh karena itu, kita berharap di tahun ini problem panjang akses pendidikan mengenai akses masuk ke PPDB sekolah negeri, lalu persepsi tentang sekolah favorit itu dapat kita hindari. Dengan kata lain, sekolah favorit di Jakarta itu bukan hanya sekolah tertentu saja. Kita ingin sekolah favorit di Jakarta itu seluruh dan semuanya menjadi sekolah favorit. Itu harapan kita. Teman-teman, di sini tergambar bagaimana kemudian PPDB di 2020 itu menjadi heterogen, menjadi dinamis. Heterogen, dinamis, dengan kata lain, dari latar belakang pendidikan dengan ekonomi yang rendah atau pendidikan yang variatif, itu masih bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu yang selama ini dipersepsikan sekolah favorit. Itu teman-teman. Nah, apa sih dan bagaimana sih sesungguhnya yang kita inginkan? Ya, next. Teman-teman, ada tujuan jangka panjang dari PPDB di tahun 2020-2021. Ya, next page. Tujuan jangka panjang PPDB di 2021 tujuannya adalah bagaimana membentuk kesetaraan kesempatan. Membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga DKI dari berbagai macam latar belakang ini bisa memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta. Teman-teman bisa lihat, bisa amati bagaimana hasil PPDB 2020
yang menunjukkan siswa dari berbagai macam latar belakang, keluarga. Dan mereka mendapatkan kesempatan yang lebih seimbang diterima di sekolah negeri. Dibandingkan di tahun 2019 atau 2018 dan seterusnya sebelumnya. Kondisinya berbeda. Sekarang pendidikan orang tua, sekarang latar belakang atau baik itu ekonomi atau pendidikan, ini begitu heterogen hasil yang kita peroleh. Ya, ini persepsi kita. Next. Nah, kesenjangan kesempatan dalam mengakses sekolah negeri ini dapat kita kurangi pada PPDB di 2020. Kemudian sekolah pun akhirnya bisa lebih heterogen. Ada dinamika kemampuan akademik dan latar belakang pendidikan atau ekonomi. Sehingga tujuan jangka panjang PPDB itu bisa tercapai. Ya, next. Jika ada sebuah pertanyaan pada teman-teman, apa sih sesungguhnya tujuan jangka panjang PPDB? Ini teman-teman, tujuan jangka panjang PPDB yaitu membentuk kesetaraan kesempatan. Membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari berbagai macam latar belakang. Tidak hanya warga-warga tertentu saja. Sehingga seluruh warga bisa dan mendapatkan atau memperoleh pendidikan di DKI Jakarta dengan mudah. Yang kedua, kita berharap dapat membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi dan disertai rasa gotong royong. Nampak di sejumlah sekolah saat ini karena begitu variatifnya tingkat latar belakang, kemampuan, kompetensi sosial maupun ekonomi mereka yang golongan ekonomi tinggi, yang ekonomi menengah bisa membantu masyarakat dengan ekonomi yang rendah. Mereka yang pendidikan atau tingkat akademisnya peserta didik tadi tinggi, itu bisa membantu peserta didik yang tingkat kemampuan akademisnya rendah. Melalui apa yang kita sebut dengan sikap gotong royong yang dimiliki oleh sejumlah peserta didik. Nah, itu yang kita harapkan sehingga betul-betul tujuan jangka panjang PPDB, yakni kesetaraan kesempatan, ini benar-benar bisa terwujud. Oke, lanjut. Next. Teman-teman sekalian, ada situasi kondisi di masa kini pada PPDB 2021. Perbedaan yang ekstrim, saya sebut saja demikian. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada petunjuk teknis dibuat dalam peraturan gubernur. Selama ini hanya peraturan kepala dinas. Tahun ini kita memiliki kekuatan luar biasa bahwa petunjuk teknis PPDB itu dibuat berdasarkan Pergub, dan Pergubnya juga sudah ditandatangani. Pergub nomor 32 tahun 2021. Dan ini menjadi dasar bagi kita melengkapi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Perbedaan lain, teman-teman, yakni di tahun ini kita mulai tidak lagi menerima peserta didik baru dari luar kota Jakarta. Kita tidak lagi menerima peserta didik baru dari luar kota Jakarta. Ekstrim. Apa yang terjadi? Tentu akan banyak pertanyaan, tentu akan banyak tuntutan.
Sederhana saja, karena di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB tadi, itu ada di pasal 12 yang menyatakan bahwa jalur pendaftaran PPDB itu meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan guru, lalu prestasi. Tidak disebutkan jalur untuk warga luar DKI Jakarta. Ya, saya ulangi. Karena di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 jalur PPDB tadi, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi, maka jalur itulah yang kita jadikan dasar, sehingga karena tidak ada dan tidak tercantum warga luar provinsi, maka itu kita nyatakan menjadi dasar. Nah, itu sebabnya kita di DKI Jakarta yang sesungguhnya saat ini masih membutuhkan kepentingan peserta didik di wilayah Jakarta saja. Maka tahun ini kita insya Allah akan melaksanakan PPDB dengan sebaik-baiknya khusus untuk warga Jakarta. Bagaimana untuk warga Jakarta yang kebetulan sekolah di luar DKI? Ada proses yang nanti akan dijelaskan. Di antaranya menggunakan mekanisme pra-pendaftaran. Itu. Teman-teman sekalian, kita tetap di PPDB saat ini mempunyai azas dan tujuan. Bagaimana azas dan tujuan kita? Azas dan tujuan untuk penyelenggaraan PPDB di tahun ini, objektivitas, lalu transparansi, serta akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan penyelenggaraan ini. Betul-betul ini kita wujudkan. Teman-teman para operator hendaknya bisa membantu bagaimana mewujudkan objektivitas, bahwa kita tidak pernah berpikir subjektif. Kita benar-benar adil dalam menyelenggarakan PPDB. Dan kita secara online, walaupun atau apalagi di masa pandemi, kita tampilkan hasilnya, bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya, lewat semua info media sosial serta perangkat-perangkat infrastruktur lain yang transparan. Dan hasil kita ini bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kita sebut dengan akuntabilitas yang tinggi. Tujuan PPDB bagaimana teman-teman? Selain tadi kita sampaikan bahwa ada penyamarataan atau kesempurnaan kesempatan. Kita ingin tujuan ini yakni penyempurnaan dan pengembangan konsep PPDB yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi, dengan melibatkan semua stakeholder masyarakat. Teman-teman ketahui bahwa seluruh lapisan masyarakat kita sudah libatkan melalui berbagai macam forum dalam fokus grup diskusi. Kita tidak serta-merta membuat kebijakan ini, tapi dengan melibatkan berbagai macam masyarakat. Dan penyampaian informasi ini pun insya Allah seluas-luasnya kita sampaikan kepada masyarakat. Termasuk teman-teman dari 1.400, saya ulangi, dari 1.400 sekolah dasar di DKI Jakarta, khusus untuk sekolah negeri. Yang saya pikir ini juga menjadi mediator, ujung tombak untuk teman-teman bagaimana mampu menyampaikan, menginformasikan hal ini. Teman-teman sekalian, kondisi Jakarta itu begitu dinamis. Minat masyarakat yang begitu tinggi untuk masuk ke sekolah negeri. Lalu daya tampungnya terbatas. Untuk SD, saat ini kita lihat masih mumpuni, masih bisa membackup dan mengakomodir. Bagaimana SMP, SMA, SMK? Ini sebuah kondisi yang dilematis. Ya. Lalu
kondisi hunian pun di Jakarta ini sebagai kota metropolitan begitu dinamis. Nah, kita berharap di masa pandemi ini tetap dapat kita wujudkan penyelenggaraan PPDB secara online. Dan semua jenjang ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja teman-teman, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk sesi kedua sosialisasi PPDB saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian tadi arahan dari Kepala Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak kami haturkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan paparan PPDB tahun pelajaran 2021-2022 oleh tim teknis PT Telkom Indonesia dan tim teknis PPDB Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Difaf dan Bapak Marta, kami persilahkan. Tes, suara saya kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Pak Junaidi, yang sama-sama kita hormati tim teknis Telkom, Mas Diva, yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu operator SD wilayah Jakarta Timur 1 dan 2 beserta Kepulauan Seribu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom dalam acara peningkatan pemahaman sistem PPDB online tahun pelajaran 2021-2022. Tidak lupa juga saya secara pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalul karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap yang tidak berkenan terhadap Bapak Ibu. Jika ada WA yang tidak terangkat, tidak ada WA yang tidak terbalas, secara pribadi saya mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum saya mulai ke teknis PPDB, Bapak Ibu, perlu diperhatikan juga terkait tugas dan fungsi operator jenjang SD, Bapak Ibu. Perlu disampaikan, sekali lagi, nanti jika ada yang japri misalnya, atau yang bertanya kepada saya langsung, saya sampaikan untuk akun operator PPDB, akun operator SD PPDB, untuk saat ini belum kami sampaikan, belum kami berikan ke Bapak Ibu sekalian, karena yang SMP, SMA pun belum kami sampaikan. Nanti insya Allah beberapa hari ke depan, mungkin lewat bidang persekolahan, bidang SD misalnya, atau nanti bisa kami infokan lewat Sidanira misalnya, bahwa ini akun operator Bapak Ibu. Tapi nanti belum saat ini, nanti insya Allah beberapa hari ke depan akan kami sampaikan akun institusi PPDB Telkom yang di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan akses operator sekolah masing-masing. Terus itu pertama. Yang kedua, jika kemarin di seksi luring saat di sosialisasi SMP, SMA, SMK, saya selalu bertanya siapa sih yang belum Sidanira, berapa banyak sih yang belum selesai Sidanira, yang belum selesai, masih ada kesalahan. Yuk sama-sama ya. Yang bidang SD pun, yang jenjang SD pun akan saya sampaikan hal yang sama. Jika masih ada perbaikan, yuk sekali lagi saya tekankan, jika masih ada perbaikan, masih ada kesalahan, itu hak anak. Jangan dibatasi, jangan ditutup-tutupi, segera laporkan. Pak, saya masih ada kesalahan, Pak mohon diperbaiki, Pak mohon dibukakan akses kami. Bapak Ibu yang aktif melakukan koordinasi dengan Mas Tri di bidang SD, atau Mas Hadi di bidang SD, atau Mbak Sheila di bidang SD, untuk menanyakan, untuk melakukan permohonan, pengajuan permohonan pembukaan atau perbaikan nilai dan rancang. Atau mungkin saya pengen nambahkan prestasi, ada yang lupa di input, lupa diunggah karena ada orang tuanya yang baru menyampaikan sekarang misalnya, yuk
jangan sampai nanti pas pelaksanaan PPDB Bapak Ibu yang kerepotan, Bapak Ibu yang disalahkan. Karena tahun lalu itu di Jakarta Pusat itu ada satu sekolah yang sama sekali nilainya tidak diinput. Sama sekali nilainya tidak diinput, tidak bisa ikut PPDB, hak anak dirugikan, kepala sekolahnya kena berita BAP, operatornya saya tidak tahu nasibnya seperti apa. Ya jangan sampai hal-hal demikian terjadi terhadap Bapak Ibu. Semuanya dari sekarang diperiksa lagi, dicek lagi, kerahkan semua stakeholder di sekolah, baik guru kelas, baik kepala sekolah, itu langsung melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data. Karena kalau sudah masuk pelaksanaan PPDB, tolong digarisbawahi tidak ada lagi istilah perbaikan data, baik data identitas maupun data nilai maupun data prestasi. Nah, sekali lagi saya tekankan, Bapak Ibu sekarang langsung periksa setelah sosialisasi ini bisa langsung periksa lagi nilai-nilai raportnya, nilai-nilai prestasinya, langsung koordinasi ke bidang SD, karena jadwal tidak kami buka kembali. Bapak Ibu, jadwal hanya diperkenankan jika yang mengajukan usulan saja. Tapi kalau jadwal secara umum tidak kami buka, semuanya hanya berdasarkan usulan sekolah yang mengajukan permohonan perbaikan. Ya, itu terkait pengantar terkait sidang. Nah, sekarang kita fokus ke PPDB. Nanti ada kalau perlu ditekankan, jika nanti ada sesi tanya jawab, sekali lagi tolong tanyakan yang berkaitan dengan teknis saja. Kalau berkaitan dengan kebijakan, bukan ranah kami yang menjelaskan. Ada bidang lain atau bagian lain atau mungkin ada stakeholder lain yang lebih berkompeten menjawab terkait kebijakan. Pak, kenapa sih harus, tadi Pak Jun tadi di awal, kenapa sih harus non-DKI, yang non-DKI tidak boleh, aturannya bagaimana, bla 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 bla. Itu kan kebijakan tuh. Nah, nanti kami bukan ranah kami, takutnya kami meskipun kami mengetahui, tapi kami bukan ranah kami menjawab sampai sedetail kebijakan tersebut. Itu terkait nanti kesepakatan kita kalau ada yang bertanya terkait seksi tanya jawab kita. Yuk, saya izin share screen Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Oke, kenapa saya buka pertama PPDB? Jadi gini, Bapak Ibu di SD sama statusnya dengan Bapak Ibu di jenjang SMP. Bapak Ibu sebagai operator di SD sama statusnya sebagai operator di SMP. Bapak Ibu bakal kedapatan siswa luar, siswa yang baru masuk kelas 1, dan Bapak Ibu juga bakal melepas siswa yang akan masuk ke jenjang SMP. Itu pertama. Yang SD, yang mau masuk SD, akan saya buka status atau dashboard di PPDB. Tapi ya Bapak Ibu yang akan melakukan sosialisasi terhadap orang tua. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan sosialisasi ke orang tua, atau juga yang baru akan. Saya mau ngundang orang tua nih melalui Zoom misalnya, mau jelasin terkait PPDB SMP misalnya, itu pasti Bapak Ibu operator lah yang akan langsung bersinggungan dengan orang tua. Makanya nanti saya bikin 2 termin. Termin pertama itu penjelasan terkait untuk yang mau masuk SD, berarti tugas Bapak Ibu. Yang kedua itu terkait terkait penjelasan Bapak Ibu yang akan menjelaskan skema pendaftaran PPDB yang siswa kelas 6-nya. Jadi saya bikin dua termin biar tidak terpisah satu sama lain. Yuk, sama-sama perhatikan. Jangan sampai seperti sesi 1, pertanyaan yang sudah saya jelaskan dari awal ditanyakan kembali karena kurang fokus, karena tidak melihat mulai dari awal, jadi pas udah sesi tanya jawab ditanyakan hal yang berulang. Perlu diketahui Bapak Ibu, aturan main kita atau payung hukum terhadap PPDB itu adalah Pergub 32 tahun 2021. Bapak Ibu sudah download ya. Tapi kalau sudah baca saya nggak yakin. Tapi kalau download yakin, tapi kalau baca belum yakin ya. Nah, aturan main kita di situ. Aturan main kita adalah Pergub 32 tahun 2021 yang sudah dapat di-download, sudah dapat dipublikasikan ke orang tua melalui portal web Distik kita, distik.jakarta.go.id. Di situ bisa download, bisa baca,
bisa dipahami aturan mainnya. Nah, untuk penjelasan teknisnya, mekanisme pendaftaran seperti apa, tanggal mainnya, seleksinya berdasarkan apa, terusnya urutan pengajuan akunnya seperti apa, itu akan dituangkan melalui keputusan kepala dinas yang sebentar lagi atau beberapa hari ke depan, mungkin 1-2 hari ke depan bakal kita publish juga. Jadi ada aturan main nih, aturan apa ya, hukum pergub PPDB-nya dan aturan Kepdis yang menerangkan tata cara pelaksanaan PPDB seluruh jenjang pendidikan baik mulai dari TK sampai dengan SMK. Semuanya dijelaskan melalui Kepdis. Nah, penjelasan saya terkait Dasper PPDB Telkom sesuai dengan Kepdis. Tidak saya tambahkan, tidak saya kurangi. Mungkin ada beberapa tambahan pengantar atau labeling yang tidak Bapak Ibu jelas, mungkin tafsirnya beda, akan kami jelaskan di dashboard PPDB ini. Yuk, termin pertama adalah penjelasan untuk yang mau masuk jalur jenjang SD kelas 1 jenjang SD. Seperti tahun lalu, SD itu hanya mengakomodir 3 jalur utama. Nah, ini ada afirmasi seperti yang sebelah kiri ya, saya blok ya sebelah kiri ya. Daftar jalur ada afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Hanya itu, mengakomodir hanya itu. Kalau di Permendikbud nomor 1 itu ada 4 jalur, yaitu jalur prestasi. Tapi untuk jenjang SD belum mengakomodir prestasi dari lulusan TK, lulusan PAUD. Itu belum kita akomodir. Jadi untuk jalur SD tidak mengakomodir jalur prestasi. Jadi kita fokus di 3 jalur nih. Pak itu ada tahap akhir, ya sama seperti tahun sebelumnya. Tahap akhir itu digunakan jika hanya daya tampung di sekolah Bapak Ibu masih tersedia. Ini tahap akhir kalau sudah penuh misalnya 64, 2 kelas misalnya. Ternyata udah full nih sampai PTO udah selesai semua. Berarti sudah selesai Bapak Ibu bisa liburan, nggak ada libur ya. Bapak Ibu udah bisa fokus di MPLS misalnya, fokus di MOS misalnya, gitu. Jadi sudah tidak mengurusi PPDB lagi. Bahkan SD kan lebih ekstrim, kadang-kadang sampai tahap akhir pun belum penuh juga, buka lagi. Tapi saya hanya menjelaskan tahapan jalurnya saja. Yuk, afirmasi, kata kunci afirmasi itu apa? Afirmasi di SD hanya mengakomodir penerima kartu atau peserta didik di kelas TK-nya atau yang belum lulus sekolah itu yang sebagai penerima DTKS atau terdaftar di DTKS atau anak dari pemilik kartu pekerja Jakarta atau anak dari pemilik kartu Jaklingko atau Mitra Transjakarta. Afirmasinya hanya itu plus tambahannya adalah anak disabilitas, yaitu anak inklusi. Yang kita kenal itu sebagai anak inklusi. Sekarang kita di Kepdisnya sebagai anak penyandang disabilitas. Di dalamnya itu ada anak inklusi, ketentuannya sama, 2 kali 1 rombel itu maksimal 2 anak. Bagaimana kalau anak itu bukan anak inklusi, tapi masuk ke jalur zonasi misalnya? Boleh, tidak masalah. Karena hak mereka tetap diakui sebagai warga DKI. Berarti kita kecolongan? Enggak, jangan berpikir seperti itu. Jangan sekali-sekali, Pak ini harusnya inklusi kita masukin ini. Jangan. Kalau dia memang tidak mengakui sebagai anak inklusi dan tidak memiliki persyaratan inklusi, jangan diarahkan sebagai ikut inklusi. Karena hak dia sebagai anak masih melekat untuk ikut jalur manapun. Tuh, terkait jalur afirmasi kata kuncinya. Nah, kata kunci kedua di afirmasi, ini catat untuk yang mau masuk SMP. Catat. Ya kalau Bapak Ibu mau sosialisasi ke orang tua, catat untuk afirmasi yang mau masuk SMP ada afirmasi prioritas pertama. Kalau DTKS, Jaklingko, KPJ itu otomatis masuk prioritas kedua. Tapi ada juga prioritas pertama. Di SD pun ada sebenarnya prioritas pertama, tapi tidak banyak, yaitu anak inklusi sudah pasti. Yang kedua, anak tenaga medis yang meninggal karena penanganan COVID-19. Itu prioritas pertama di SD. Tapi di SMP ada tambahannya, yaitu anak pemegang KJP di SD sekaligus anak pemegang PIP. Nah,
Dapat datanya dari mana? Dari Dapodik, Bapak Ibu. Dapodik yang Bapak Ibu isi. Makanya yang Dapodiknya rapi, nama orang tuanya lengkap, nicknya sesuai, ada status PIP-nya. Pokoknya sekolah itu hebat, itu bakal punya poin tersendiri nanti di siswa. Jadi kita base-nya on-nya berdasarkan Dapodik. PPDB ini beberapa aturan atau aturan main mekanisme pra-pendaftaran, afirmasi. Nah, itu kita ambil dari Dapodik. Jadi sekali lagi nanti pesan plot twist di belakang itu rapihkan Dapodik, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau yang mau masuk SMP punya prioritas pertama, yaitu anak KJP di SD sekaligus pemegang PIP. Tidak boleh berdiri sendiri. Pak, saya PIP mau ikut prioritas pertama? Enggak. Harus PIP itu harus bersandingan dengan KJP. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi PIP itu pasangannya harus KJP, baru dia dapat hak prioritas pertama. Jadi kalau sudah prioritas pertama, dia mau masuk SMP di zonasinya, sesuai zonasinya, saya mau di timur misalnya yang bagus 115 misalnya nih. Saya kelurahan Tebet misalnya. Karena saya punya prioritas pertama, ya bisa masuk 115. Tidak bakal tergeser nih sama anak yang punya prioritas kedua. Yang DTKS, Jaklingko, KPJ tidak bakal tergeser karena dia prioritas pertama. Anak KJP. Dan PIP tadi. Itu kata kunci afirmasi di jalur SD dan maupun yang masuk SMP. Yuk, balik lagi. Sekarang di jalur zonasi. Kata kuncinya sama. Seperti tahun-tahun lalu, kita bakal meng-cut off atau mengunci data pestik berdasarkan data Dukcapil. Tahun lalu, itu 1 Juli tahun lalu. Tahun ini, 1 Juni 2020. Kata kunci zonasi baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Dukcapilnya, cut off Dukcapilnya sama, yaitu 1 Juni 2020. Pak, bagaimana kartu keluarga saya nih cetakannya tanggal 1 Juli, cetakannya Agustus, cetakannya September. Boleh nggak ikut PPDB? Bapak Ibu sebelum mencoba, jangan pernah bilang nggak boleh. Karena sifatnya ini dari CPDB, orang tua, atau tetangganya, bahkan minta bantuan ke operator, atau bahkan minta bantuan operator warnet. Sebelum mencoba pengajuan akun, jangan pernah bilang, Pak, ini nggak bisa karena kakaknya terbit lewat 1 Juni. Jangan bilang seperti itu. Tadi ada yang bertanya seperti itu. Saya bilang, jangan pernah bilang dulu nggak bisa. Coba dulu ajukan akun, nanti proses pengajuan akunnya, Mas Difab yang akan menjelaskan. Tapi kalau saran saya, coba dulu Bu ajuan akun. Ibu coba mandiri di sekolah, ajuan akunnya, muncul nggak datanya? Kalau datanya muncul, silahkan lanjut. Orang bendahara yang berburu-buru. Saya tidak bisa lanjut ya kalau Mas ada yang ngomong. Pembukaan SPG dan lain sebagainya. Disarankan tadi itu. Oke, saya lanjutin. Tadi di zonasi, jangan pernah bilang tidak bisa dulu. Meskipun tanggal cetakan keluarganya lewat dari 1 Juni. Coba dulu nanti ajuan akun. Kalau datanya muncul, bisa lanjut. Kalau datanya tidak muncul, misalnya orang tua lapor, Pak, saya coba di rumah, datanya nggak muncul. Coba di warnet, juga datanya nggak muncul. Bapak Ibu coba sendiri nih, minta bantuan ke operator. Coba, oh iya benar Bu, tidak muncul. Pasti cek, oh ini Bu kendalanya. Ajuan akunnya, tanggal cek kakaknya sudah lewat 1 Juni. Terus nggak bisa dong PPDB. Betul Ibu, PPDB sekarang kita hanya untuk yang warga DKI yang per 1 Juni 2020. Seperti itu penjelasannya. Itu kata kunci zonasi. Nah, Bapak Ibu kan juga bakal menjelaskan nih ke orang tua terkait zonasi SMP. Yuk, saya kasih bocorannya. Di SMP, zonasi itu diperluas. Diperketat zonasi prioritas pertama, zonasi prioritas kedua, dan zonasi prioritas ketiga. Maksudnya apa? Nah, yang SMP sudah saya jelaskan kemarin. Mereka paham. Tapi Ibu bakal ditanya. Prioritas pertama di SMP, itu zonasi SMP itu adalah RT sama dengan RT sekolah. RT CPDB sama dengan RT sekolah. Misalkan ada beberapa kelas di Jakarta Barat kan yang SD-nya berdampingan sama SMP nih. 259 di Taman Mini berdampingan dengan Bambu Apus 04. Itu berdampingan.
satu RT itu sama-sama RT. Nah itu kalau RT-nya sama dengan SMP yang ada di situ, itu bisa masuk prioritas pertama. Terus yang kedua bagaimana Pak? Prioritas kedua adalah RT yang bersinggungan dengan RT sekolah. Bapak Ibu nggak perlu cek ini RT berapa. Nanti ada Keptis zonasinya. Keptis zonasi prioritas 1, prioritas 2 itu ada semua. Bapak Ibu hanya menjelaskan prioritas 1 itu apa, prioritas 2 itu apa. Kalau Keptisnya nanti bakal ada. Ini Bu, RT-nya ini, RT Ibu berapa, dekatnya sama ini, masuk Kak? Masuk prioritas berapa nih? Masuk prioritas ini enggak? Gitu. Jadi menjelaskan seperti itu. Nah, yang ketiga, layer ketiga adalah prioritas zona kelurahan atau irisan kelurahan yang sama dengan kelurahan sekolah. Misalnya tadi 259 Taman Mini itu kelurahannya Bambu Apus, nah sekitarannya itu kelurahan apa aja. Itu prioritas yang ketiga. Jadi prioritas pertama itu punya peluang, meskipun usianya masih muda, anggaplah 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 2 bulan misalnya, yang secara aturan tahun lalu itu kalah dengan anak yang 14 tahun, padahal rumahnya nempel dengan pinggiran sekolah, itu sekarang punya hak yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang usianya 14 tahun tapi masuk prioritas 3. Jadi anak yang prioritas 1 sama RT sama dengan RT sekolah itu bakal punya peluang lebih tinggi dibanding anak yang prioritas ketiga. Jadi tolonglah sampaikan kalau Bapak Ibu belum sosialisasi ke orang tua, sampaikan seperti itu. Tahapan seleksi usia baru berjalan atau baru berlaku jika hanya sudah masuk ke prioritas 3. Kalau prioritas 2-nya masih ada, prioritas 1-nya masih ada, dia bakal dimasukin dulu tuh. Prioritas 3-nya nanti belakangan. Gitu. Jadi didulukan dulu yang dekat sekolah, yang dekat samping-samping sekolah, itu didulukan dulu. Pak, saya jaraknya 200 meter, 300 meter lah. Tapi kalau di SK zonasinya nggak ada, jangan dijanjikan, wah ini bakal masuk. Jangan. Tetap ada aturan mainnya, yaitu SK zonasi. Nanti dituangkan dalam bentuk Keptis. Oke, itu terkait kata kunci di zonasi. Nah, sekarang yang kata kunci yang ketiga, yaitu pindah tugas orang tua dan anak guru. Sama persis seperti tahun lalu. Bapak Ibu. Untuk tugas anak orang tua, pindah tugas orang tua wajib disertai, kata kuncinya yaitu wajib disertai dengan surat tugas orang tua. Mulai dari tanggal 1 Juni tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan PPDB. Ya kan? Jadi mulai 1 Juni 2020 sampai dengan pelaksanaan PPDB. 1 tahun itu. Jadi wajib punya itu. Plus wajib pindah domisili. Sekali lagi wajib pindah domisili. Nah, maksudnya apa? Harus administrasikannya pindah. Yang dimaksud pindah domisili itu keterangan kelurahan dia berdomisili itu bisa menjadi syarat untuk pelaksanaan tugas orang tua. Pilihannya sama. Pilihan di jalur pindah tugas orang tua itu 3 sekolah. Tapi untuk yang anak guru itu hanya 1 sekolah. Pak, bagaimana saya ngajar di SD? Anak saya mau masuk SMP. Boleh nggak lewat jalur ini? Tidak boleh. Pak, saya ngajar di SMP. Anak saya mau masuk SD. Bisa nggak jalur ini? Tidak bisa. Yang dimaksud jalur anak guru ini adalah anak dari guru yang statusnya mengajar di sekolah tersebut. Syaratnya hanya surat keputusan dari kepala sekolah. Bahwa yang bersangkutan memang benar mengajar di SD ini. Mengajar di SMP ini, SMA ini, SMK ini. Jadi yang boleh ikut jalur anak guru adalah anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Tidak boleh lintas jenjang. Pak, saya tinggalnya di luar DKI, ngajarnya di DKI, ngajar di SD negeri, anak saya mau masuk di SD itu. Boleh nggak Pak? Boleh. Ini koin pentingnya nih, yang baru nih. Hebatnya Pemprov itu masih ada peluang juga buat warga non-DKI, tapi melalui jalur pindah tugas anak orang tua atau anak guru. Jika status anak guru, dia tinggal di luar DKI, tapi mengajar di DKI, di sekolah negeri di DKI, dia boleh ikut jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Melalui pintu anak guru. Jadi, tidak serta-merta yang luar DKI kita coaching secara utuh, tapi untuk jalur anak guru itu
kita buka. Tapi kalau yang lain kita stop, tidak ada lagi anak luar DKI. Dengan penjelasan tadi yang disampaikan Pak Jun, untuk yang anak guru itu boleh dari warga non DKI, tapi memiliki orang tua yang mengajar, baik bapak, baik ibu yang mengajar di sekolah negeri. Pak Tendi kapan? Pak karyawan kapan? Boleh nggak? Oh, untuk saat ini sekali lagi belum, Permendikbudnya juga belum mengatur untuk anak guru dari kalangan tendik atau operator, atau kecuali operatornya guru ya, kecuali dari karyawan. Nah, itu belum bisa. Yang baru diakomodir hanyalah anak guru. Pak, saya KKI, tapi ngajar. Saya anak suka masuk sekolah. Boleh. Baik PNS, baik KKI, selama dia benar guru, dia bisa masuk melalui jalur ini. Yang tidak boleh itu yang nipu, ngaku-ngaku guru bertugas di sekolah itu, bikin SK palsu. Nah, itu yang bahaya. Itu yang tidak boleh. Bapak Ibu sekali lagi jangan pernah berbuat seperti itu. Jadi memang betul real keadaan di sekolah Bapak Ibu. Verifikasinya gimana? Nah, tadi saya sampaikan sekali lagi. Verifikasi operator hanya verifikasi inklusi. Selebihnya tidak ada proses verifikasi lagi. Prestasi sudah ada di Sidanira. Tidak ada verifikasi. Pra-pendaftaran lewat Sidanira. Tidak ada verifikasi lagi. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru yang pakai berkas, yang pakai syarat, semuanya diambil alih oleh admin Dinas Pendidikan. Jadi tim PPDB Pusat akan mengambil alih proses verifikasi. Jadi baik operator SD maupun operator SMP, SMA, SMK, itu semuanya tidak ada proses verifikasi berkas, kecuali berkas inklusif. Aman Bapak Ibu. Jadi tidak perlu repot-repot, sekolah ini nerima, sekolah ini nolak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpikir seperti itu. Itu terkait penjelasan jalur-jalur yang ada di SD, yang akan nanti dites oleh Kang Difab. Saya sekarang masuk ke termin kedua. Termin kedua tadi adalah termin Bapak Ibu jika ingin melakukan sosialisasi ke orang tua yang mau masuk SMP. Karena ini yang paling sebenarnya paling apa ya? Kalau yang di SMP kemarin, waktu saya sosis ke SMP, mereka yang bertanya-tanya itu ya ini, pengen sosis ke orang tua, tapi nggak tahu, nggak paham materinya, nggak dapet, penjelasannya belum ada, capbooknya belum ada, akhirnya ragu. Nah, sekarang saya kasih bekal, mungkin insya Allah bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu, tolong diperhatikan, karena ini berbeda poin, bukan poin ya, variabel penilaian terhadap seleksi di SMP. Jalur-jalur lain tadi di awal, afirmasi, ada beda, zonasi, ada prioritas, PTO sama. Nah, yang beda kan prestasi. Nah, akan saya jelaskan perhitungan bobot prestasi SMP. Bapak Ibu kan nanti banyak banget yang nanya, Pak ini saya dapat dari mana? Nilainya dapat dari siapa? Sidanira saya seperti apa? Nah, itu yang akan saya jelaskan sedikit. Kita masuk ke termin kedua. Oke, Bapak Ibu. Di akun kami, di Dinas Pendidikan, itu ada simulasi perhitungan PPDB prestasi baik jenjang SMP yang mau masuk SMP maupun mau masuk SMA. Nah, seperti itu. Jadi di akun Bapak Ibu belum tersedia menu ini, tapi insya Allah saya akan perjuangkan dalam artian gini. Saya akan izin ke atasan, saya akan izin ke sowan ke ke pimpinan, Pak boleh tidak akses ini bisa juga dilihat di operator sekolah. Jadi operator sekolah saat melakukan sosialisasi ke orang tua, penjelasan terkait prestasi Sidanira, perhitungan Sidaniranya seperti apa, bisa melihat langsung perhitungan secara sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, yuk kita mulai. Tahun lalu Bapak Ibu, tahun lalu itu prestasi itu hanya rapor dikali nilai akreditasi tahun lalu. Jadi ada anak nilai 80 kalah dengan anak yang nilainya 70. Cuma karena kalah dari akreditasi sekolah. Nah, tahun sekarang tidak seperti itu. Ada beda-beda variabel. Saya coba satu sekolah ya, misalnya Bambu Apus 01. Ini kebetulan sekolahnya udah rapi, nggak ada kesalahan sama sekali. Tidak pernah perbaikan Sidanira, jadi dari awal punya prestasi juga, jadi dari awal nih sekolah ini rapi, jadi saya bisa jadikan simulasi perhitungan Sidanira kita untuk simulasi hari ini.
Perlu diketahui Bapak Ibu, yuk sama-sama nanti kalau Bapak Ibu jelaskan gini. Jalur prestasi di SMP itu punya 2 jalur prestasi. Jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik. Ini selevel. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Yang membedakan, variabelnya pun sama. Ini 5 variabel, ini 5 variabel. Semuanya sama. Yang membedakan hanya bobot persentase. Kata kuncinya di situ. Ini 5 variabelnya sama-sama. Ini yang saya akan jelaskan 5 variabel itu. Tapi bobotnya yang berbeda. 5 variabelnya. Ini dipengaruhi rapot, ini juga. Ini dipengaruhi lomba, ini juga. Ini dipengaruhi ekskul, ini juga. Ada OSIS, ini juga, ini juga. Semuanya dipengaruhi sama. Tapi yang beda itu bobotnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini saya coba ke jalur prestasi akademik ya. Tadi kan ada 2 tuh. Jalur akademik dan prestasi non-akademik. Nah, saya coba yang jalur akademik. Yang bedanya itu hanya pembobotan prestasinya saja. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan, karena tadi ini di sesi 1, banyak ditanya nih, Pak itu dapat nilai itu dapat dari mana? Itu dapat 100 dapat dari mana? Dapat 60 dapat dari mana? Itu perhitungan bobot dari mana? Astagfirullahaladzim. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu perhatikan, nanti saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mempertajam yang belum jelasnya di bagian mana. Yuk, perhatikan header yang berwarna hitam. Di luar nopes nama ini diabaikan. Perhatikan 5 variabel header yang berwarna hitam. Ada rata-rata rapor, persentil nilai rapor, prestasi akademik atau kejuaraan akademik, skor prestasi non akademik atau prestasi non akademik, dan bobot persentil non-akademik. 5 ya. Tadi kan dari awal saya bilang 5 variabel. Kelima-limanya bakal dipakai untuk seleksi PPDB SMP. Kelima-limanya. Nggak ada dibedakan. Baik ini lebih tinggi rapor, baik ini lebih tinggi lomba, tidak dibedakan. Semuanya sama. 5-limanya digunakan. Yang beda hanya di bobot. Nah, ini di header yang warna biru. Yang beda itu hanya bobot 30%, 30%, 30%, 5%. Ini bedanya hanya di sini. Tapi kelima-limanya ini semuanya dipakai kedua jalur itu. Pak, boleh nggak saya mau ikut akademik juga, non-akademik juga? Boleh. Selama dia maksudnya dia sudah tidak nyangkut di akademik, dia mau ikut non-akademik, boleh. Boleh. Pak, saya lebih tinggi rapor, arahkan ke akademik. Pak, saya lebih tinggi lomba, punya ekskul juga, arahkan ke non-akademik. Karena nanti dicetakkan pendaftaran Telkom, cetakan pendaftaran di sistem PPDB, akan muncul nilai akhir prestasi akademik, nilai akhir prestasi non-akademik. Nah, di sebelah kanan saya ini, nilai akhir seleksi, ini adalah nilai akhir seleksi yang akan sama dengan dicetakkan pendaftaran PPDB. Nanti yang muncul ini, bukan ini, apalagi yang ini. Yang muncul ini. Nah, untuk itu saya jelaskan kelima bagaimana cara menghitung kelima variabel. Tolong diperhatikan Bapak Ibu secara seksama. Variabel pertama adalah variabel rata-rata nilai rapor. Ini jelas. Ambil rata-rata 5 semester rapor Bapak Ibu, di siswa Bapak Ibu. Di Sidanira, di menu input data rapor, itu di sebelah kanan, itu ada nilai rata-rata. Itu sebenarnya sebagai variabel pertama. Variabel pertama, nilai rapor. Nah, nilai rapor ini akan langsung dikalikan dengan nilai persentase prosentil. Nilai rata-rata rapor ini akan langsung dikalikan dengan persentase ini. 30% misalnya. Akan langsung dikalikan. Itu variabel pertama. Simple. Rata-rata rapor 5 semester langsung dikalikan dengan rata-rata bobot persentase 30%. Nanti non-akademik tuh hanya dapat 10%. Tapi yang rapor itu, yang akademik itu dapat 30%. Tapi yang non-akademik itu dapat 10%. Makanya bedanya hanya di bobot. Tapi variabelnya sama. Oke, variabel pertama simple, rata-rata rapor kali bobot. Dah, simple. Yang kedua ini gampang-gampang susah. Mudah-mudah susah. Masih di Sidanira, Bapak Ibu. Masih di Sidanira. Perhatikan di menu input data rapor. Di tab rata-rata nilai semester, itu nilai sudah berurutan. Dari yang tertinggi sampai dengan nilai yang terendah.
Nah, untuk variabel kedua ini, bobot namanya bobot persentil rapor. Atau nanti di PPDB-nya persentil nilai rapor. Kalau di saya, di sini ya, saya biar gampang aja, bobot persentil nilai rapor. Sebentar, salah saya bukanya ya bukan ini, bukanya yang paling ini. Oke, ini dia. Yuk. Perhitungannya bagaimana? Nah, tadi di awal Sidanira itu ada rata tertinggi terendah. Asumsikan SDN Bambu Apus 01 itu sekolah Bapak Ibu. Asumsikan. Jumlah pesdiknya asumsikan sama dengan jumlah pesdik Bapak Ibu. Tulis saja jumlah pesdik Bapak Ibu berapa misalnya. Asumsikan seperti itu. Akreditasinya, asumsikan akreditasi Bapak Ibu. AK, DK, CK, asumsikan seperti itu. Dah, sampai situ sama ya. Ini sekolah Bapak Ibu, ini jumlah pesdik Bapak Ibu kelas 6-nya, ini akreditasi Bapak Ibu kelas 6-nya. Akreditasi sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk top persentil, ini saya jelaskan. Top persentil diambil. Kenapa Bambu Apus 01 dapat 30%? Yuk, saya jelaskan. Jika Bambu Apus punya akreditasi A, maka diambil 30%. Kalau Bapak Ibu akreditasinya B, diambil 20%. Jika akreditasinya C, diambil 10%. Jadi, akreditasi baru bermain untuk persentil, bukan di nilai rapor. Akreditasi itu pun bukan ngambil nilainya. Karena A gede, A bulat, A kurus, A plus, A minus, itu beda-beda nilai. Yang kita ambil itu A-nya, atau huruf akreditasinya. A, B, C. Yang kita akomodir itu A, B, C. A 30%, B 20%, C 10%. Dah, sama ya. Kita udah sama di situ. Sekarang letak persentil. Kenapa dapat 38? Yuk. 127 murid SDN Bambu Apus 01 dikali 30%, maka dapat letak persentilnya 38. Bapak Ibu nggak perlu ngitung sekarang, ini hanya perhitungan di saya. Dapat 38 itu dari jumlah pesdik dikali persentase top persentil. Jadi persentilnya dapat dari akreditasi. Nah, ini dapat 38. Ini belum menjawab persentil itu apa, belum. Saya hanya menjelaskan detailnya aja. Ini belum menjawab. Belum menjawab 160 itu belum. Pak, 38 maksudnya apa? Nah, baru saya jelaskan. Di Sidanira itu ada urutan. Ada urutan tertinggi terendah. Ambil letak terendah di situ. Bukan paling rendah ya, letak ke 30%-nya. Nah, kalau SDN Bambu Apus itu letak ke 30%-nya itu urutan ke 38. Nah, urutan 38, kita cari namanya siapa ya. Nah, namanya itu Malika. Malika Nur Magfirah Wongso Karno. Ini urutan terakhir persentilnya. Makanya di sini dinilai persentil dapatnya 85,5. Nah, baru dah saya akan menjelaskan 100 dan 60. Ini caranya. Ini kan sudah ketahuan letak 38. Bapak Ibu bisa aja letak ke 20, letak ke 10, bisa aja tergantung jumlah pestik Bapak Ibu. Tergantung jumlah akreditasi Bapak Ibu. Ini saya ambil case-nya SDN Bambu Apus. Karena letak 38 nilainya 85. Maka jika nilainya lebih dari atau sama dengan, sekali lagi, jika nilainya lebih dari atau sama dengan nilai minimal ini, kebetulan di sini nilainya 85. Maka dapat bobot persentil 100. Kurang dari ini, nilainya 60. Alangkah hebatnya pemikiran Pak Gubernur kita, Kepala Dinas kita, nilai rendah pun masih kita akomodir. Nilai rendah pun yang tidak bagus di prestasi raportnya, masih dapat nilai persentil. Kita cek ya, tadi urutan 38 nilainya 85. Kita cek apakah betul? Ya. Nah, 38 ke atas, ke peringkat 1, dapat nilai 100. Yang tidak masuk ke dapat persentil, dia tetap dapat nilai 60. Nah, nanti dicetakan Telkom, dicetakan PPDB, yang muncul tuh 100 dan 60. Bukan uraian yang ini. Bukan uraian yang ini. Tapi yang ini 100 dan 60. Nah, Bapak Ibu tugasnya kalau ada yang bertanya, menjelaskan ke orang tua,
Bapak Ibu menjelaskan hitungan-hitungan seperti ini. Mungkin dicoret-coret tadi berapa, dapat berapa, nah dikasih 100, dikasih 60, Bapak Ibu yang bisa menjelaskan seperti itu. Gampang ya Bapak Ibu ya. Simple, sangat simple. Di Sidanira pun sudah ada sebenarnya rata-rata dan top persentil. Itu variabel kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke variabel ketiga, yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik. Nah, saya cek ada Kak, di sini ada yang nyusun nggak? Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, saya tidak perlu contohkan. Prestasi akademik, nanti di Kepdis PPDB akan muncul bobot per prestasi. Bobot prestasi itu dari mulai kejuaraan, tingkat, juara berapanya, kategorinya, kedinasan atau non-kedinasan, berjenjang atau berjenjang. Lengkap, detail di Kepdis kita. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Pak, saya bobotnya berapa ya? Nggak perlu pikir seperti itu. Anak kami saya mau usulkan, bobotnya dapat berapa ya, Pak? Nggak perlu seperti itu. Bobotnya nanti otomatis muncul di sistem berdasarkan kriteria yang ada di tabel Kepdis. Kebetulan nih karena prestasi akademiknya, lombanya, di Bambu Hapus tidak ada, jadi saya tidak bisa tampilkan datanya. Nah, sekarang kita, bagaimana Pak kalau ada misalnya, Ahmad Sobirin Al-Alawi misalnya ada. Misalnya yang bersangkutan juara satu, kategori perorangan, berjenjang, kedinasan, tingkat kabupaten kota. Misalnya seperti itu. Misalnya ya, juara satu, kategori perorangan, kedinasan, berjenjang, kabupaten kota. Misalnya dapat 80 bobotnya. Misalnya, ini contoh misal. Nah, nilai 80 itu akan langsung dikalikan dengan bobot yang ini, 30%. Jadi besar kan? Kalau punya satu prestasi akademik, dapatnya 30%. Dapatnya tadi 80. Langsung dikali 30%, langsung dapat 24 poin. 24 poin tuh. Gede banget tuh. Makanya kalau Bapak Ibu tadi di awal sudah melakukan verifikasi tapi masih ada yang salah, tolong sekali lagi diperiksa. Karena ini bakal ngaruh banget nanti pas di jalur prestasi anak Bapak Ibu di masuk SMP ini. Oke, kita lanjutkan di variabel keempat. Variabel keempat ini susah. Paling susah menjelaskannya. Paling susah. Kalau prestasi, sebenarnya gini, cara gampangnya gini. Prestasi keempat, variabel ketiga dan keempat itu sebenarnya sama. Ada pembobotan. Ada bobot prestasi berdasarkan tabel di Kepdis. Konsep sederhananya gitu. Ada pembobotan prestasi dari tabel di Kepdis. Tapi di variabel keempat ini, kita coba ya, karena kebetulan tadi ada. Nah, kita coba. Nah, kalau tadi prestasi akademik itu hanya kejuaraan. Prestasi akademik itu hanya kejuaraan. Tapi yang non-akademik itu 3. Ada juara kelombaannya, ada kepemimpinan OSIS, ada kepemimpinan ekskul. Untuk SD mungkin OSIS nggak ada, jadi kita bisa abaikan. Kita fokus ke ekskul nanti misalnya. 3. Bobot prestasinya 3. Bobot lomba, bobot ekskul, bobot OSIS. Nah, kalau tadi yang akademik, itu kan bobotnya langsung tuh dikali ke presentasi PPDB. Nah, kalau yang ini, yang variabel keempat ini, nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu perhitungannya. Ya. Misal, kita ambil ya. Nah, ini dia. Diah Ayu Astuti. Tadi kan bobot ya. Juara 1, perorangan, kedinasan, tidak berjenjang tingkat nasional. Nah, juara 1, perorangan, kedinasan, tingkat nasional. Kata kuncinya di sini. Dapat bobot 83 dari admin dinas pendidikan. Kata kuncinya ini, dapat bobotnya 83. Nah, kalau tadi prestasi ini yang 83, langsung dikali bobot. Nah, kalau yang non-akademik, tidak. Variabel keempat ini nggak begitu dulu. Dia 83 dikali dulu 50%. Kalau ada yang punya lomba non-akademik, dikali dulu 50%. Makanya dapat indeksnya, atau dapat skornya, itu 41,5. Misal, Diah Ayu ini punya juga ekskul
sebagai pengurus ekskul misalnya. Nah, misalnya di sini ya, di kepemimpinan ekskul, dia Ayu ini ternyata pengurus ekskul. Dapat bobot 67. Ketua 100, pengurus 67, anggota pengurus itu 33. Nah, yang 67 dikali dulu 20%. Kalau lombanya dikali dulu 50, OSISnya dikali dulu 30, ekskulnya dikali dulu 20%. Nah, hasil indeks ini dijumlahkan. Jumlah, dapat skor non-akademik yang ada di variabel keempat ini. Tadi dia ya, kita cari dia ya. Oke, dia nih. Nah, ini dia skor akhirnya pas 1 dapat tadi jumlah lomba, indeks lomba ditambah indeks ekskul ditambah indeks OSIS. Nah, inilah yang langsung dikali dengan bobot PPDB. Kalau tadi kan ini langsung dikali bobot. Kalau ini dihitung dulu per variabelnya dikali persentase per variabel. Nanti di caplistnya jelas, di tertuangnya jelas, sangat jelas itu tuh Bang. Dah, simple. Nah, sekarang ke variabel terakhir, variabel nomor 5. Ingat, ini sama-sama persentil nih ya. Sama-sama persentil. Tadi persentil rapor, sekarang persentil non-akademik. Sama-sama. Ingatnya di situ dulu, berangkatnya dari situ dulu, fokus di persentilnya dulu. Kata-kata persentil. Kalau muncul persentil, bunyi variabel persentil, yang muncul nanti di PPDB, sistem PPDB, hanya muncul nilai 100 dan 60. Tidak ada nilai yang lain. Hanya muncul itu. 100 dan 60. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, jika bunyinya, variabelnya, labelnya ada persentil, pasti hasil pengurutan dari yang tertinggi ke yang terendah. Pasti. Kalau bunyi variabelnya persentil itu pasti hasil urutan dari yang tertinggi ke terendah. Ketiga, jika labelnya, variabel labelnya ada bunyi persentil, maka ada akreditasi yang bermain di situ. Pasti di situ. Ada pengurutan, ada akreditasi, dan ada nilai 100 atau 60. Di situ aja kuncinya di situ. Yuk kita coba ya. Di bobot persentil. Kita cek di persentil. Oke. Tadi tetap nama dia Ayu tuh. Dia Ayu tuh paling tinggi berarti persentil. Urutan tertinggi. Urutan tertinggi karena dia tadi punya persentil. Nah, dia dapat bobotnya tetap 100 kan? Jadi hasil urutan ini dari yang terendah ke yang tertinggi, dari yang tertinggi ke yang terendah, itu diurutkan, didapatlah hasil seperti ini. Dapat nama dia Ayu, dapat paling tinggi, makanya bobotnya 100. Yang lainnya meskipun nggak punya prestasi lomba, nggak punya ekskul, nggak punya OSIS, tetap dapat 60, bobot 60. Jadi enggak, ini kan 0 semua nih, ini 0, ini 0, ini 0, tetap dikasih 60 tuh. Baik banget kan Pemprov DKI. Saking aware-nya terhadap prestasi PESDIK yang tadi disampaikan Pak Jun, saking perhatiannya Pemprov DKI terhadap prestasi anak, kita kasih nilai 100 dan 60. Inilah yang akan dihitung untuk pelaksanaan seleksi PPDB jalur prestasi di jenjang SMP. Bapak Ibu, ini yang akan ditanyakan orang tua perhitungan dari mana. Sangat simpel. Saya izin, tapi saya tidak janji ya. Kalau nanti dari pimpinan boleh dikeluarkan, boleh dimunculkan di Sidanira Bapak Ibu, akan saya munculkan di akun Bapak Ibu. Karena hanya tinggal buka akses, maka otomatis semuanya bisa dicek dari Bapak Ibu. Oke, demikian pengantar saya terkait termin tadi terhadap PPDB mau masuk SD, terusnya masuk termin ke SMP. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Difab terkait pengajuan akun yang mungkin Bapak Ibu bakal ditanyakan atau didatangi langsung orang tua, Pak tolong daftarin, seperti itu. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, bisa disaksikan. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Menyambung dari yang disampaikan Mas Marta. Jadi untuk tahun ini secara mekanisme pendaftaran itu kurang lebih masih sama seperti tahun lalu. Jadi menggunakan ajuan akun.
Hanya saja nanti ada sedikit perbedaan untuk jalur PTO. Jadi untuk PTO nanti sifatnya ajuan pendaftaran. Nanti akan saya demokan bagaimana caranya. Saya akan demokan dulu untuk yang ajuan akun. Nah, untuk yang SD ini menggunakan NIK dan domisilinya hanya diperkenankan untuk yang dalam provinsi. Tanggal 6. Kita inputkan kode captcha-nya. Oke, nah setelah yang diinputkan data NIK-nya, kemudian akan diarahkan ke halaman info peserta. Nah, ini bisa di review dulu terkait alamat, kemudian NIK, nomor kakaknya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ada isian data lagi tambahan, nomor akta, kemudian nama orang tua, kemudian nomor HP, telepon. Nah, untuk yang wajib diisi ini nama orang tua. Untuk akta dan nomor telepon ini sifatnya opsional. Kemudian lanjut. Nah, ini bisa di preview lagi. Kemudian ada agreement yang perlu disetujui untuk melanjutkan ke ajuan akun. Nah, sampai sini ajuan akunnya sudah selesai. Tinggal dilakukan cetak bukti ajuan akun. Nah, nanti di sini akan ada nomor peserta dan token. Nah, nomor peserta ini di-generate by system. Jadi, pada saat mendaftar tadi kan menggunakan NIK, nah, kemudian nanti akan dikonversi atau di-generate kembali ulang dengan format nomor peserta ini. Nah, nanti nomor peserta ini dan token digunakan untuk melakukan aktivasi. Untuk melakukan aktivasi, itu bisa masuk ke salah satu jalur bebas di jenjang SD tentunya. Kemudian klik daftar di sini. Nah, kemudian klik tombol aktivasi. Nah, kemudian diinputkan lagi nomor peserta dan tokennya. Oke, setelah itu create password baru. Jadi nanti password ini yang akan digunakan untuk login, baik nanti untuk memilih sekolah maupun untuk mengecek statusnya itu ada diterima di mana, di urutan berapa, ini juga bisa shortcutnya bisa nanti akan muncul di sini. Selain menggunakan menu hasil seleksi. Kemudian klik aktivasi akun. Oke, kemudian oke. Nah, ini langsung login. Nah, caranya sebetulnya untuk jalur afirmasi, zonasi, dan tahap akhir itu bisa langsung pilih sekolah. Hanya saja untuk yang inklusi, nah ini kalau zonasi dia bisa langsung pilih sekolah. Nah, untuk hanya saja ada sedikit perbedaan untuk inklusi. Jadi untuk inklusi ini perlu melakukan unggah berkas terlebih dahulu. Jadi jika berkasnya belum diunggah dan belum disetujui, maka nanti dia tidak bisa pilih sekolah seperti ini. Nah, jadi perlu melakukan unggah berkas, yang mana nanti unggahan ini akan diverifikasi oleh Bapak Ibu dari sekolah, psikolog dan keabsahan dokumen. Nah, untuk dokumen keabsahan ini
dokumen pertanggungjawaban. Nanti formatnya ini akan di-share, akan disematkan di situs publik ini. Nanti di menu aturan itu akan disematkan di situ untuk bisa diisi dan nanti diunggah. Nah, kemudian bisa unggah berkas. Nah, jika sudah diunggah nanti akan muncul dokumen unggahannya di sini, bisa di-preview lagi. Oke, kemudian setelah itu bisa diverifikasi. Cara verifikasinya itu Bapak Ibu bisa masuk ke situs operator, kemudian nanti klik tombol pendaftaran, kemudian klik daftar verifikasi berkas. Nah, di sini nanti akan muncul listing peserta yang mengajukan. Bapak Ibu bisa lihat detail siswanya, kemudian di preview unggahannya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian jika sudah sesuai, itu bisa langsung diverifikasi. Namun misalnya ada ketidaksesuaian, misalnya terbalik dokumennya atau blur gitu, tidak bisa dilihat dengan jelas konten dari dokumennya, bisa ditolak, kemudian diberikan alasannya seperti apa. Nah, ini nanti alasan ini akan muncul di dashboard akun siswa tadi, kemudian akan diunggah ulang untuk memperbaiki ajuan berkasnya. Nah, jika sudah sesuai bisa langsung diverifikasi. Kemudian nanti di sini statusnya akan berubah jika sudah diverifikasi. Nah, ini statusnya menjadi disetujui dan ada waktu verifikasinya juga. Nanti kalau kembali juga nanti di sini akan berubah, ada centang hijaunya, tandanya bahwa siswa pengajuan dokumennya sudah disetujui. Nah, setelah disetujui baru bisa melakukan pilih sekolah. Untuk inklusi ini tidak ada batasan pilihan sekolahnya, tidak seperti zonasi. Zonasi itu dibatasi hanya diperbolehkan memilih sekolah yang berada di zonanya. Termasuk juga nanti PTO seperti itu, seperti zonasi. Dan pilih sekolahnya dan setujui. Nah, nanti setelah setujui, maka peserta akan dapat nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini selain nomor peserta juga itu bisa digunakan untuk quick searching hasil seleksinya, itu di mana dengan cara diinputkan di kolom pencarian ini. Jadi misalnya ke logout gitu ya akunnya, dia bisa ngecek dengan quick searching ini. Jadi tidak perlu pilih hasil seleksi, ke menu seleksi dulu, kemudian pilih sekolah yang dituju. Dia bisa langsung quick searching dengan mengisi nomor pendaftaran. Nanti di paling bawah ini ada keterangan dia diterima di sekolah mana, kemudian urutan berapa. Misalnya tidak diterima, nanti ada tulisan belum diterima. Untuk yang zonasi, kemudian tahap akhir juga sama. Jadi bisa tinggal pilih sekolah, kemudian step lanjutannya seperti tadi, pilih sekolah, kemudian preview pilihan sekolahnya, kemudian nanti akan dapat lagi cetak bukti pendaftarannya. Nah, untuk yang PTO, ini sifatnya pengajuan pendaftaran. Jadi setelah diinputkan NIK, ini sebetulnya NIK-nya tidak ada validasinya. Jadi maksudnya isiannya ini walaupun dalam ataupun luar, nanti akan isiannya akan tetap manual. Nah, seperti ini. Jadi ini isiannya tetap manual semua.
Nah, kemudian untuk alamatnya ini, itu yang diisi, misalnya domisilinya ada di luar DKI, maka yang diisikan ini harus yang dalam DKI, yaitu berdasarkan acuan dari SK domisili. Karena ini sudah dibatasi, yang bisa mendaftar hanya dari yang dalam DKI. Jadi misalnya ada anak guru yang dari luar DKI, mungkin bisa menggunakan alamat orang tuanya mengajar gitu. Kemudian untuk yang lulus pindah tugas itu bisa menggunakan SK domisili yang didapat dari instansi yang mengeluarkan itu, misalnya dari kantor segala macam. Itu seperti yang tadi disampaikan Mas Marta. Nah, itu menggunakan SK domisili, alamat atau domisili yang di sini yang disebutkan berdasarkan SK domisili. Nah, tapi misalnya kakaknya di dalam DKI bisa, misalnya anak guru kakak dalam DKI, nah itu diinputkan aja kakak aslinya gitu. Dia nama orang tuanya, ini wajib diisi. Akta atau HP ini opsional. Kemudian ini status siswa. Kalau anak guru, dia hanya bisa memilih satu pilihan sekolah. Namun untuk jika bukan anak guru, dia bisa pilih 3 sekolah. Nah, dia lanjut. Nah, ini nanti ada 3 unggahan. Namun untuk yang anak guru, nanti surat keterangan domisilinya itu akan di-hide gitu ya. Jadi hanya ada 2 unggahan. Karena untuk yang luar, jika anak guru luar DKI itu menggunakan alamat instansinya. Alamat instansi orang tuanya mengajar. Jadi kakak tetap diunggah. Nanti kalau anak guru ini tidak ada SK domisili unggahannya. Kemudian yang ketiga, surat keterangan pindah tugas orang tua atau SK pengangkatan guru. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini untuk unggahannya, ini untuk formatnya JPEG atau PNG, ini seperti ini, dan juga PDF bisa. Nah, dengan maksimal ukurannya 1 MB. Kemudian lanjut. Nah, ini bisa pilih sekolah. Nah, cuman untuk yang PTO, seperti yang tadi saya sampaikan, ini ada batasan zonanya. Jadi sekolah-sekolah yang bisa dipilih hanya sekolah yang berada di zona domisilinya. Dan untuk anak guru, dia hanya bisa pilih 1 sekolah. Jadi misalnya lebih dari 1, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Dan lanjut. Nah, ini masuk ke halaman pengecekan ulang. Nah, di sini bisa di-preview lagi unggahannya apakah sudah sesuai atau belum. Jika misalnya belum sesuai, bisa diperbaiki dulu. Kembali ke belakang untuk menyesuaikan. Biar nanti tidak 2 kali. Biar nanti tidak mengulang. Karena sifatnya kalau pengajuan pendaftaran ini, misalnya nanti ditolak dan perlu diperbaiki, nah itu harus melakukan pengajuan ulang dari awal. Jadi isi manual lagi dari awal, kemudian unggah lagi dari awal, kemudian diajukan ulang. Gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, sampai sini nanti akan dapat cetak bukti pengajuan pendaftaran. Nah, berbeda dengan yang ajuan akun, kalau sudah sampai pengajuan ini, dia tidak akan langsung masuk ke seleksi. Jadi menunggu terlebih dahulu untuk diverifikasi oleh tim verbal dari pusat. Okay. Nah, caranya untuk mengecek status verifikasinya, dia bisa searching nomor pesertanya tadi yang di-generate by system. Nah, ini nanti di bawah ini ada status verifikasinya. Apakah masih diproses atau sudah diverifikasi gitu ya. Nah, kalau sudah diverifikasi, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, disetujui atau ditolak. Nah, kalau ditolak, nanti ada alasan kenapa ditolak. Misalnya unggahannya tidak sesuai dan sebagainya. Nah, nanti itu
cara memperbaikinya seperti tadi saya sampaikan, pengajuan ulang. Jadi balik lagi ke sini, ke menu pendaftaran. Nah, ini diisikan dari awal lagi, ngulang gitu. Nah, sedikit lagi mungkin terkait SMP untuk pembobotan. Yang akademik, jadi untuk akademik dan non-akademik itu tetap menggunakan 5 persentil tadi. Jadi rata rapor, kemudian persentil nilai rapor, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan persentil non-akademik itu tetap digunakan. Nah, cuma nanti ada bobotnya untuk jalur sampai bisa keluar hasil NA seperti ini, itu ada bobotnya. Jadi untuk prestasi akademik itu dari rata rapor ini diambil bobotnya 30%. Kemudian persentil nilai rapor dari 100 ini diambil 30%. Prestasi akademik 30%. Kemudian prestasi non akademik 5%. Persentil non akademik 5%. Nah, jadi sehingga keluarlah NA seperti ini. Kemudian untuk yang non akademik itu berbeda lagi. Variabelnya yang diacu tetap sama, 5 variabel tadi, nah cuman persentase bobotnya itu berbeda. Jadi untuk rata nilai rapor, ini 10%, persentil nilai rapor 5%, prestasi akademik 5%, dan prestasi non-akademik 40%, dan persentil non-akademik ini 40%. Nah, jadi misalnya dari sisi calon peserta didik itu lebih tinggi nilai di prestasi non-akademik maupun nah ini lebih baik daftarnya di non-akademik karena chance-nya lebih besar, karena walaupun bisa mencoba dua-duanya, cuman chance-nya lebih besar di non-akademik karena kalau non-akademik itu lumayan besar, jadi 80% kalau di total misalnya besar di non-akademiknya ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke hostnya. Baik, Bapak dan Ibu, telah sama-sama kita dengarkan paparan terkait penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 yang telah dijelaskan oleh tim teknis dari PT Telkom yang diwakili oleh Bapak Ifaf dan juga dari tim teknis PPDB Pusdati Komdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan oleh Bapak Marta, dan tentunya selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Dan tentunya mengingat waktu yang sebentar lagi sudah mendekati pukul 12.00 dan kita telah melewati batas waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu kami berikan kesempatan hanya kepada 3 orang penanya. Yang pertama yang telah masuk melalui chat yaitu dari Ibu Desi Aryani. Yang kedua saya lihat yang sudah mengangkat tangan Bapak Sukir dari SDN Rawamangun 07 dan Pak Sabto Nugroho sepertinya. Nah, itu saja. Dan tentunya yang pertama ada Mbak Desi Aryani. Di sini tidak menjelaskan dari sekolah mana, mungkin nanti bisa diperjelas. Yang pertama untuk kepemimpinan ekstrakurikuler anak SD yang mau ke SMP diterangkan melalui surat dari mana Pak? Ini dari Mbak Desi Aryani. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Sukir dari SDN Rawamangun 07 untuk mengajukan pertanyaan, dilanjutkan kepada Pak Sabto. Silakan Pak Sukir. Ya, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kalau terdapat siswa yang sekolahnya itu di DKI, tetapi dia domisilinya di sekitar DKI seperti Pondok Gede atau Bekasi. Tapi sejak SD dia itu sekolahnya di DKI. Nah,
apakah dia harus merubah status kakaknya atau hanya membuat surat domisili? Itu aja yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukir. Selanjutnya Pak Sabto Nugroho. Pak Sabto, kami persilakan. Pak Sabto. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya dari SDN Kebonpala 03 Pagi ingin menanyakan terkait dengan jalur pindah tugas dan anak guru. Nah, itu untuk status yang pindah tugas itu orang tuanya harus ASN atau dari perusahaan atau kantor swasta pun diperbolehkan, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sabto Nugroho dari SDN Kebonpala 03 dan juga Pak Sukir dari SDN Rawamang 07 dan Ibu Desi Aryani. Kami berikan kesempatan kepada Pak Marta untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Silakan Pak Marta. Halo, Pak Marta. Oke, tes kedengaran suara saya ya? Ya, kedengaran. Tadi soalnya pakai laptopnya lobet. Oke, tadi pertanyaan terkait yang ekskul pakai surat apa, Pak? Ya, cakep pertanyaannya. Karena di SD kan beda ya dengan SMP. Gak punya TU, operator ya dia juga, ya ada podik ya dia, sidanira ya dia, sidado ya dia, semuanya dia gitu. Jadi agak repotan. Jadi gini, untuk yang ekskul bisa dituangkan dalam bentuk surat pengangkatan atau surat keterangan atau surat keputusan kepala sekolah yang menyatakan bahwa nama anak-anak tersebut di bawah ini atau terlampir adalah benar pengurus ekskul atau anggota ekskul atau ketua ekskul di salah satu ekskul di sekolah tersebut. Anggaplah pramuka misalnya. Nama anak saya misalnya Ayah. Ayah di sekolah di ini di Min 16 misalnya sebagai ketua ekskul pramuka. Maka kepala sekolahnya bisa membuat surat keterangan seperti itu. Yang penting tanda tangannya basah, stempelnya asli, itu bisa langsung kita approve datanya. Jadi tidak perlu harus ada blanko khusus atau redaksi khusus atau ada format khusus yang menyatakan bahwa anak saya sebagai ketua ekskul. Jadi misalnya ketua kepala sekolahnya hanya membuat surat anak saya bahwa itu benar ketua ekskul. Biasanya ada tahun menjabat, tahun kapan sampai tahun sekian gitu. Itu boleh melalui surat keputusan atau surat pengangkatan dari kepala sekolah. Itu terkait jawaban dari Mbak Desi. Nah, yang kedua dari Pak Sukir ya. Ya. Terkait bagaimana Pak anak saya sekolah di SD dari kelas 1 tapi domisilinya luar DKI karena berbatasan misalnya di DKI itu kan kayak wilayah timur kan dekat Bekasi ya. Timur dekat Bekasi, Pondok Gede, itu ada yang di Depok bahkan dekat berbatasan dengan Depok. Tadi di awal kepala pusat kami sudah menjelaskan bahwa secara ekstrim dalam tanda kutip tahun ini memang tidak diperkenankan anak luar DKI mengikuti PPDB jalur manapun, kecuali yang perbedaan tugas orang tua atau anak guru ya. Dari situ, berangkat dari situ, saya akan menjabarkan secara data, bukan secara kebijakan. Untuk secara kebijakan kenapa tidak nanti ada bidang yang kompeten menjawab. Bapak bisa menghubungi call center misalnya atau data ke posko misalnya. Itu nanti ada bidang atau pihak terkait yang lebih kompeten menjawab kenapa tidak boleh. Tapi kalau secara data, saya akan menjelaskan secara data. Pertama, tadi di awal Pak Junaidi menyampaikan bahwa perbandingan lulusan kita, lulusan SD yang masuk SMP itu tidak sebanding dengan daya tampung SMP-nya. Jadi perbandingan SD kita aja 1.400, lulusannya sekian ratus ribu, 128 ribuan. Sementara daya tampung kita itu hanya 20%-an. Jadi hanya menampung sekisaran 20% siswa yang lulusan dari SD. Itu secara umum. Nah, bagaimana kalau kita buka juga jalur yang luar DKI? Sementara warga DKI-nya saja belum mendapat hak pendidikan di wilayahnya sendiri. Nah, berangkat dari situ, data dari situ, kita tahun ini, tadi di awal Pak Junaidi juga mengatakan ada sisi ekstrim dalam tanda kutip bahwa kita tidak mengakomodir
mau masuk jalur luar DKI misalnya, tidak ada lagi jalur DKI. Apakah harus mengubah domisili? Kalau mengubah domisili sekarang sih terlambat. Kalau mengubah KK administrasi kependudukannya sekarang terlambat. Karena kan dari awal tadi di awal sudah saya sampaikan batas zonasinya itu 1 tahun ke belakang. Dari 1 Juni 2020 baru bisa diakomodir mengikuti PPDB. Jadi tidak perlu lagi mengubah domisili karena tidak akan mempengaruhi apa-apa kecuali tahun depan dia lulus, misalnya 3 tahun ke depan dia mau ikut SMA dan diikut pindahnya dari sekarang ke dari SMA-nya sudah pindah, mau ikut SMA-nya dan mau ikut jalur DKI itu baru bisa dipindahkan ke DKI. Kalau sekarang sih terlambat kalau dia harus pindah, ngurus dulu ke administrasi kependudukannya karena tidak bakal langsung masuk ke sistem PPDB. Jadi tidak harus pindah administrasi kependudukan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Pak, saya hanya berbicara data. Tadi juga di awal kepala kami sudah menyampaikan bahwa memang tahun ini betul tidak ada lagi jalur luar non-DKI. Jawabannya bukan paling mudah ya Pak. Biasanya yang kami akan bersekolah di swasta terlebih dahulu misalnya seperti itu, karena di sekolah pun dapat bantuan. Ada bantuan uang pangkal misalnya, ada bantuan KJP misalnya kalau dia DKI kan. Tapi jadi tidak harus masuk ke negeri untuk yang DKI misalnya seperti itu. Jadi kalau bicara data tadi dia bilang lulusan kita itu tidak sebanding dengan daya tampung kita, jadi tidak semua terakomodir Pak. Sekali lagi aturan kita pasti bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu, tapi kita kepentingan secara umum. Jadi saya mohon maaf tidak bisa banyak berbicara apakah ada dasar hukumnya, apakah ada payung hukumnya. Nanti Bapak bisa secara detail mempertajam jawaban saya tadi ini. Bisa menghubungi call center, bisa menghubungi posko, nanti ada bidang tertentu atau pihak tertentu yang akan menjawab secara aturan, Pak. Saya tidak berani menjawab di sini karena bukan karena saya menjawab terkait kebijakan tersebut. Tadi yang ketiga itu dari Pak siapa tadi Bang Danar? Lupa. Dari Pak Sabto Nugroho. Oh iya cakep banget ini pertanyaan. Saya lupa menjelaskannya. Terkait apakah sekarang PTI itu hanya dari ASN Polri. Ini garis poin pentingnya ya. Poin pentingnya itu sekarang PTI itu diperluas, Pak. Prosentasenya kita kurangi, hanya 2% kan. Tapi sekup siapa yang boleh mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua itu kita perluas. Jadi tidak harus menjabat ASN atau Polri. Jadi dia bisa dari kantor, bisa dari swasta, bisa dari BUMN, BUMD, dan sebagainya. Jika sekali lagi kan dari awal tadi bilang, jika punya 2 persyaratan umum. Yang pertama adalah persyaratan khusus, bukan persyaratan umum. Kalau persyaratan umum itu SPTJM, tapi persyaratan khusus itu punya SK pindah tugas orang tua. Kalau itu nggak ada, jangan pernah coba-coba Bapak Ibu memanipulasi data surat perpindahan tugas orang tua. Jangan pernah memanipulasi seperti itu. Syarat khusus pertama itu surat tugas orang tua, surat tugas pindah orang tua. Pindah tugas ya, misalnya dari Surabaya, misalnya bapaknya TNI, ternyata dinasnya dipindah ke Halim misalnya. Itu boleh, asal ada surat tugas orang tua. Nah, yang kedua persyaratan khusus harus ada SK domisili pindah ke Jakarta. Pak, saya pindahnya dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Nah, harus ada pindah domisili itu. Wajib itu, karena kalau PTO itu wajib 2 syarat utama itu. Wajib harus ada 2 syarat tadi. Nah, surat A dan SK domisili. Ada titipan pertanyaan operator, Pak, anak operator nggak diperhatikan, operator jadi apa nih? Dianaktirikan, nggak ada anak operator apa Pak? Saya bilang bisa, operator bisa ikut jalur PTO. Kalau operatornya statusnya guru atau dia nikah dulu sama guru, baru bisa jadi ikut jalur orang perpindahan tugas orang tua atau anak. Jadi sementara dari awal saya bilang belum ada payung hukum atur anak guru itu untuk operator atau pegawai. Jadi sementara masih khusus guru saja. Demikian Bang Nandar. Baik. Terima kasih kepada Pak Marta yang telah memberikan jawaban atas 3 pertanyaan dari Bapak Sukir dari SDN Rawamangun 07, Ibu Desi Aryani dari SDN Pokojan 04 Petang, dan Bapak Sabto Nugroho dari SDN Kebonpala 03. Dan mudah-mudahan 3 pertanyaan ini sedikit mewakili dari 523 peserta yang hadir
pada kesempatan Zoom kali ini. Masih banyak, saya yakin, pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu kepada tim teknis BPDB, karena yang di chat sendiri sudah 10 yang masuk kembali untuk bertanya kepada tim teknis. Namun, mengingat keterbatasan waktu, mungkin nanti dapat disampaikan melalui tim Mas Marta langsung ataupun call center yang ada di Dinas Pendidikan. Dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu para operator SD negeri di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu yang telah hadir dalam acara sosialisasi peningkatan penerimaan peserta didik baru online tahun pelajaran 2021-2022. Kita berharap semoga Allah Ta'ala. Kita tutup acara sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruangan.